dangkal. Jadi ini penurunan buat pondasi dangkal. Pondasi dangkal kan gedung A doang kan. Ntar kalau yang gedung B yang pondasi dalam ntar beda lagi pembahasannya. Tapi kalau yang konsolidasi sama aja. Tapi yang elastik beda lagi ntar. Nah ini rumus buat penurunan elastik yang lempung nih. Rumusnya yang ini, yang gue pakai nih. SE dikali A1 kali A2 dikali Q0 dikali B dibagi ES nih. Terus kalau buat yang dia pasir itu dia masuk granular soil kan. Nah, rumusnya tuh yang ini Q0 alpha B aksen 1 dikurang mu S kuadrat dibagi S dikali SIF. Pertama yang lempungnya dulu. Jadi pertama ya langsung ke Excel-nya kan. Elastik sama, terus jenis tanahnya dimasukin semua yang dari seratif atau korelasi semuanya. Tapi di sini gue perlu menjelaskan lagi nih terkait penurunan. Jadi buat yang elastik, mana ya contohnya ya? Bukan di sini sih. Oh, ke atas dulu. Pokoknya ini yang ada di apa PPT kuliah ini rangkuman dari buku Beraja ini. Nah, terus ke mana tadi ya, PPT bagian mana ya? Nah, banyak pokoknya ini. Nah, ini buat pasir kan. Terus yang buat lempung itu dia ini bukan ya? Kan oh nih pertama kan kalian ada pondasi nih, ini kan pondasi nih, ini pondasi misalkan gini kan. Nah, yang dihitung penurunannya itu yang di bawah pondasinya nih, sepanjang H ini yang dihitung penurunannya. Jadi H-nya itu panjangnya dari si dasar pondasi sampai ke rigid layer, artinya tuh dia nyentuh tanah keras. Jadi sampai mana dia nyentuh tanah keras, misalkan di data borlog itu NSPT-nya 50. Ini NSPT yang 50 asli dari yang di soalnya ya. Cari aja di kayak misalkan mana ya? Ini borlog 2. Nah, ini kan ada nih keterangannya kan. Nih, ada kan N-nya nih yang asli. Nah, ketika dia nyentuh di 50 berarti dia udah tanah keras. Artinya batas penurunan itu di 14 meter gitu. Jadi misalkan ini buat H ya, buat jenis tanah. Oh, misalnya di sini H. Jadi H-nya itu rumusnya berarti ya tanah keras dikurang sama DF-nya.
df-nya berapa. Tadi kan eh, tanah kerasnya kan di 14 meter kan, di 14 meter. Ya udah dikurangin df-nya, df-nya berapa? Misalkan 2. Ya udah berarti dia eh, apa namanya? Penurunannya itu sebesar 12 meter ke bawah gitu. Atau cara lainnya dia ngitungnya itu ini H versi lainnya. Itu rumusnya 5 kali B gitu. 5 kali lebar si pondasinya. Jadi ya tinggal itu aja, 5 dikali B-nya. B-nya misalkan 2 lah, B-nya 2. Berarti sepanjang 10 meter dia kedalaman si penurunannya gitu. Ada dua cara gitu. Jadi yang misalkan nih, gue contohin zona 1 aja lah. Zona 2 lah, zona 2. Zona 2 yang makin borok. Ya udah, berarti jenis tanahnya dimasukin dari korelasi. Nih misalkan zona 2. Nah ini kan, nih dia 14 meter dia udah nyentuh tanah keras. Berarti nih dihitungnya kan dari tanah di bawah pondasinya kan, tanah di bawah pondasi berarti dari atas nih dia. Kan tadi 0 sampai 2 kan. Dasar pondasinya di 2. Nah, berarti dia tanah ini termasuk dalam penurunan juga. Berarti dari sini jadi sananya masuk sampai ke 14 meter, berarti ada 4 baris lah. 4 baris ke bawah. Banyak kan? Terus ini delta H. Delta H-nya ini ketebalan dari si jenis tanahnya. Di sini ada, ini ada nih delta H. Di sini udah ada delta H-nya. Kalau kalian di korelasi belum ada ya, terserah mau ditambahin. Kalau enggak ya, ya udah berarti tambahnya langsung di penurunannya gitu. Nah kayak gini. Ya ini karena ini tadi kan, oh iya lupa, kan aslinya dikorelasikan dia 0 sampai 4 kan, cuman karena penurunannya itu dari 2 berarti dia tebalnya dihitung 2 gitu, berarti dihitung 2 diganti ininya, dihitung 2 jadinya. Ya udah berarti tinggal disama aja totalnya berapa dari sini, 12. Terus masuk ke BL-nya. D sama L. B ini lebar, ini panjang. Karena B sama L-nya itu sama ya, jadi ya udah samain aja dua-duanya. Sama 2 semuanya kan. Terus lanjut ke cari A1 A2, misalnya A1 A2. Mana ya? Oh nih, 1 2. Nah, itu A1-nya didapat dari ini nih, L dibagi B dia. Jadi cara dapetin A1-nya itu dia dari grafik sini. L dibagi B. Buat A1 kan.
Ya udah, karena L per B-nya sama-sama 2 berarti kan 1 kan. 2 dibagi 2 1 berarti pilihnya yang 1, yang square. Yang ini nih square. Ya udah tinggal tarik garis lurus sama H per B. H ini yang tadi kan H-nya. Berarti cari dulu H-nya. H-nya kan H dibagi B. Aduh, jadi sini lah. L per B sama dengan 1. H dibagi B. H-nya tadi H-nya tadi berapa? H-nya 12 ya. 12 dibagi 2 berarti 6. Ya udah tinggal tarik garis saja. L per B-nya yang ini pakai yang grafik square. Terus pilih di 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, benar. Berarti di sini nih. H per B-nya 6 ya. Ini mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, di sini. Terus ke square. Nah, ntar H per B-nya kan di sini kan, yang di bawah nih. 6. Terus ke garis yang square. Ntar ke kiri dia. Nah, ke sini. Berarti A1-nya dia sama dengan 0,6. Gitu. Ya udah, berarti tinggal diisi di Excel-nya. 0,6. Buat semuanya. Buat A2 rumusnya DF juga ya perlu. DF dibagi B. DF-nya kan tadi 2 ya, DF-nya sama dengan 2 nih di sini. DF-nya 2, BE-nya ini dia tadi 2, berarti kan 1 juga kan, 2 dibagi 2 1. Berarti dia pakai yang DF bagi B-nya 1. Ya mungkin sekitar di sini lah ya. Nih di sinilah kira-kira aja. Tarik garis ke atas ke sini, udah nyentuh garisnya tinggal ke kiri. Nah, itu berarti sekitar 0,91 mungkin ya. Estimasiin aja sih itu kira-kira aja. 0,9. Ya, 0, Oke. Ini sebenarnya kebetulan ya. Yang data gue ambil nih Lampung semua kan. Nih Lampung, Lanauan, Lanau Kelempungan, Lanau Pasien ini masuknya Lampung ya, karena dia konsistensinya sangat keras gitu. Kecuali kalau konsistensinya sangat padat, baru dia masuknya pasir. Tapi karena di sini konsistensi bawahnya dia sangat keras, berarti dia masuknya lempung gitu. Jadi rumus yang dipakai ya ini berarti di atas tanah lempung gitu. Yang ini. Kalau dia pasir berarti ntar rumusnya beda lagi. Oke. A1, A2 udah ya. Terus apa lagi? Q0. Q0. Q0 ini rumusnya ini. Ya. Q0 itu rumusnya FZ dibagi sama B kuadrat. Nah, kayak gini. FZ dibagi sama B kuadrat. Rumusnya kayak gini. Jadi, misalkan FZ di zona 2 tuh berapa kalian kan? Nah, itu dibagi sama luasannya berapa. Misalkan FZ
Dari daya dukung ambil. FZ zona 2 ini dibagi B-nya kan tadi 2 ya. 2 kuadrat. Nah, ini jadinya. FZ dibagi B kuadrat dia sama dengan 80. Terus ke B-nya kan udah ada nih, B-nya udah ada. ES, nah ES. ES-nya tiap lapisan masukin dari yang tadi kan, yang tadi di sini. Masuklah dari di korelasinya. ES yang dipakai yang E-aksen. Nih, kan dari atas ini kan sampai ke 14, berarti dari sini. Sebanyak 4. Terus ini ES-nya dirata-ratain. ES rata-rata. Nah, rumusnya itu dia di sini kayaknya ada. Oh, ini nih. Nih, karena sifat tanah tidak homogen kan tadi berlapis kan. Jadi dia nggak homogen kan. Jadi besaran ES itu bervariasi terhadap kedalaman. Jadi di rata-ratain nih sigma ES dikali sama delta Z dikali Z. Jadi misalkan gini, ES rata-rata berarti kan gue contohin yang di sini lah ya. Nih, berarti yang lapisan pertama dia 5,376 dikali sama ketebalan si tanah ini delta H. Nah, delta H-nya 2, berarti dikali 2. Ntar ditambah sama yang kedua berapa? 11.760 dikali sama ketebalannya berapa? 4. Dan seterusnya pokoknya. Dibagi sama Z. Z ini tuh dia H tadi tuh. Nah, ini yang gue bilang tadi 5B. H-nya tadi kan 12 kan. Jadi berarti dibagi sama 12. Jadi soalnya di sini buat sama dengan ini ditambah dikali sama ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali sama ini terus dibagi sama H ya kan, dibagi sama H, kita kurung dulu dibagi sama H-nya. Nah, ini rata-rata yang mewakili setiap lapisan. Ya udah, berarti tinggal masuk ke rumus SE-nya, elastiknya. Ini kan rumusnya A1 dikali A2. Kalau yang ini nggak usah nih. Oh, ini juga 1 ya, lupa. Nah, ya udah. SE tadi ini A1 dikali A2
dikali sama apa tadi ya, aduh kepencet, Q0 dikali B bagi sama ES, dibagi sama ES. ES yang pakai S rata-rata. Dah, ini. Jawa. 0,05, tapi ini masih dalam meter. Dijadiin ke milimeter. Tapi sebelumnya ini masih SE fleksibel, dijadiin jadi SE rigid. Itu dia di sini ada kayaknya. Nah ini nih. Nih 0,93 dikali SE dari fleksibel. Ya udah, jadi sama dengan 0,93 kali sama SE fleksibelnya. Segini. Aduh. Nah ini juga masih dalam meter. Jadiin ke milimeter. SE milimeter. Berarti kan tinggal ini dikali 1000. Udah kelar, berarti penurunannya dia 4,8 mm untuk zona 2 gitu. Ada yang mau tanyain? Izin bertanya bang, masih sedang memahami bang. Rena gimana? Paham nggak? Halo? Bang, mau nanya bang. Iya, apa tuh? Tadi yang delta H itu gimana bang? Deltanya itu ya kedalaman si tanahnya itu. Misalkan nih, dikorelasikan nih, balik lagi korelasi. Gue dikorelasi naruh delta H. Nih kayak gini kan. Nih delta H 0 sampai 4. Nah, delta H-nya ini 4. Jadi kedalaman 0 sampai 4 ini kan jenis tanahnya ini kan lempung landawan. Dia berarti 4. Oh iya bang, paham bang. Nah, terus yang ini yang kedua, ini hitungnya dari di 4-nya ya, bukan di 4,25. Jadi 4 ke 8, dia kan 4 juga kan, 4 meter nih ketebalannya. Jadi 8 kurang 4 jadi 4, ini 10 dikurang 8 2 gitu kan. Yang ini 14 dikurang 10 jadi 4 gitu. Jadi datanya segitu. Terus di paling atas ini diganti delta H-nya, karena kan dihitungnya dari dasar pondasi kan. Berarti si delta H-nya yang di ini 0 sampai 4 dikurang sama DF-nya. DF-nya kan tadi 2 kan, jadi 2 dia. Gitu. Ada lagi? Kalau elastik mungkin masih bisa inilah. Kalau udah konsol mungkin baru kalian nih. Berarti paham lah ya. Mungkin lanjut aja, lanjut konsol nih. Gimana lanjut konsol? Boleh bang. Oke. Bang. Dari pagi gitu ya. Oh.
Lanjut ke konsolidasi primer. Kalau konsolidasi primer, dia ada dua perhitungan. Ada yang menghitung beban vertikal tambahan sama si penurunannya itu sendiri. Ada dua deh. Jadi buat dua jenis perhitungan buat yang konsolidasi primer. Nah, beban vertikal tambahan ini apa? Kopas dari sini lah. Nah, jadi akibat tanahnya itu diberikan pondasi, jadi ada namanya beban vertikal tambahan gitu. Nah, karena pengaruh pondasi, jadi tegangan di tanahnya itu nambah dia. Nah, rumusnya kayak gini dia. Terus ngitungnya itu dia per 3 lapis. Jadi kayak di mana, di sini lah ya. Mana ya, di sini ya. Oh, di sini kayaknya. Vertical stress increase. Nah, ini nih. Anjir, nge-lag. Nih, ingat ya, nih rumusnya ada di halaman berapa nih? 276 buku Beraja yang Principle of Foundation. Nah, ini rumusnya nih, beban vertikal tambahan. Terus ngitungnya per 3 layer. Jadi pertama itu ada sigma top jelek banget ya. Itu di sini di dasar pondasinya. Terus ada di sigma middle, sama di dasarnya sigma bottom gitu. Nah, ini kan ada Z kan, Z ini kedalaman tanahnya gitu. Nah, si Z ini juga ada 3, ada Z top, ada Z top, ada Z middle, ada Z bottom gitu. Untuk apa ya? Untuk kedalamannya, nah ini nih. Kalau di elastik dia ngitungnya dari dasar pondasinya kan, dari sini. Untuk kedalaman ininya, kedalaman si H-nya. Tapi kalau di konsolidasi hitungnya dari permukaan sini, dari surface, dari permukaannya sampai ke bawah, ke tanah kerasnya sama gitu. Kalau konsol dia bedanya dari permukaan tanahnya gitu. Jadi ya sama kayak tadi gitu, cuman bedanya ya dia dari permukaan. Oke. Gede banget ini. Pertama, beban vertikal tambahan. Pertama yang masukin ya per zona biasa. Terus berapa ya?
Oh, ininya ya, H-nya. H. Tapi kalau bukan vertikal tambahan ngitungnya masih dari dasar pondasinya sih. Kalau dia di sini, kalau di konsol dia dari permukaan kan, tapi kalau dia vertikal tambahan dia masih di dasar pondasinya. Sampai ke tanah keras. Tanah kerasnya ini ya bisa sama kayak di elastik gitu kan, sampai 12 meter. Berarti misalnya zona 2 hanya itu dia sama kayak tadi, hanya 12. Terus masukin pinol. Pinol yang tadi kan yang di elastik, kalian masukin juga pinol. Terus masukin ZTZMZB kalau nggak salah. Ya benar. Masukin DF-nya, DF, B, L, terus ZT, ZM, ZB. Terus masukin sigma T, sigma M, sigma B. Apa saya dari sini? Sigma T, sigma M, sigma B. Nah, enggak ini. Nih, sigma T, sigma M, sigma B. DF-nya 2, B-nya 2, L-nya 2. ZT, ZT kan hitung Z kan dari sini ke sini kan. Karena Z topnya ini di 0, berarti dia masuknya 0. Z middle ini di tengah-tengah, berarti ya tinggal si H-nya dibagi sama 2. Kalau ZB-nya berarti di mana? Di 12 gitu. Sigma T, sigma M, sigma B. Nah, ini rumusnya dari yang ini gitu, dari yang ini rumusnya. Tinggal diganti aja ininya, bentukannya. Mana ya? Oh, bisa. Nah, tinggal diganti aja ntar nih. Sigma, delta sigma T top, delta sigma M middle, delta sigma bottom gitu. Dengan Z-nya tergantung di pakai mana. Kalau ada delta sigma T dengan delta sigma top, berarti Z-nya pakai Z top gitu. Gitu. Kalau middle pakainya Z middle gitu kan. Kalau Z bottom pakainya bottom gitu. Jadi ada 3. Nah, lanjut ke rumusnya. Q0 dikali B dikali L dibagi sama ditambah Z dikali L kali Z. Berarti B ditambah ZT tutup kurung dikali L dikali sama ZT gitu. Oh, ditambah, lupa, ditambah. Dia. Oke, lanjut ke ZF-nya. Kalau ZM kan berarti tadi sama Q0 dikali sama B dikali L. Terus ini
F21. Berarti B-nya dulu F. Berarti E. N21 tambah H21 udah benar. Ditambah sama L. Berarti ini F. Nah, ini. 21 dikali sama ditambah sama ZM dikali L-nya ditambah H21. Oke, benar. Sama. Oke, 0 dikali 21 dikali bagi kayaknya kurang kurung. Nah, pantesan gede banget. Nah, baru benar kayak gini. Bottom berarti kan Q0 dikali B dikali L terus dibagi sama B ditambah ZB terus nextnya dikali L tambah sama ZB. Oke. Nah, pasti dia seiring dengan kedalamannya dia pasti bakal turun ininya nih. Kalau di Z top dia 80, kalau di Z middle dia jadi 5, terus kalau di ZB nya dia jadi 1 komaan gitu. Pokoknya seiring kedalaman pasti tegangannya akan menurun, tegangan tambahannya. Oke, lanjut. Nah, di sini masukin rata-ratanya sigma AV. Pas ada di sini. Sigma average. Ini rata-rata dari ZT, ZM sama ZB-nya gitu. Untuk rumusnya ini ada di PPT. Nah, ini nih. Nih, ini kan. Nih, tuh ada 3 kan. Ada sigma T, delta sigma M, delta sigma B. Gitu. Terus nih rumus sigma average-nya, sigma average. Ini tuh 1/6 ya, 1/6 dikali sama sigma T-nya, sigma top ditambah sama 4 sigma middle ditambah sama sigma bottomnya gitu rumusnya. Ya, maksud ke buatnya gimana? Berarti kan sama aja kayak sigma top ditambah sama 4 kali sigma middle tambah sama sigma bottom dibagi 6. Tuh, jadi dia 17. Jadi beban vertikal tambahnya dia 17 gitu. Ini baru beban vertikal tambahnya, baru masuk ke
penurunannya. Penurunan. Konsol. Pertama masukin zonanya dulu kan, zona, terus masukin apa namanya, jenis tanahnya, jenis tanah. Terus masukin delta-nya juga, delta-nya berapa, H-nya berapa, terus ya, oh ya, masukin gamma sat, gamma dry, gamma sat, gamma sen. Ini untuk zona 2 ya, sananya dari korelasi dari 0 kan ngitungnya sebanyak 4 ke 5 ini. Delta-nya juga sama kayak yang tadi. Oh iya, mana ya tadi? Tadi penurunan. Oh, nantilah itu gantinya. Kayaknya ini nggak usah lah. Jadi gini, kayaknya tadi salah asumsi. Jadi begini, apa tadi ya? Bolok 4. Nah, ini dia berhentinya di sini nih. Di 50 ini. Berarti di 12 meter. Bukan di 14. Tadi lupa. Tadi masih bolok 4 ya. Di data gue bolok 4 soalnya. Berarti dah 12 meter dikurangi sama 2 meter jadi 10. Berarti ini karena di lanau kepasirannya tidak sampai 14, pas nyentuh di 50, berarti dia berhenti di 12, berarti dikurangi 2 lah ininya. Di 2 gitu. Ya hanya 10. Nah, kayak gini lah. Terus ini berarti juga sampai bawah. Ini sampai bawah. Sebenarnya jadi 2 ya. Pokoknya pas dia nyentuh 50, N-nya 50, berarti dia udah berhenti. Hanya berarti tinggal di sum sini gitu. Terus gamma dry, gamma sat, gamma aksen ya, tinggal masukinnya dari di korelasi, masukinnya semuanya. Kan dari permukaan kan sampai ke kolom yang ini. Gamma dry, gamma sat, gamma sat. Dikasih ya Allah. Oke, terus lanjut masukin tegangan efektif overburden. Itu sigma 0. Nih, sigma 0.
Nah, ini buat apa ya? Buat rumusnya ini udah mulai agak kompleks nih. Di sini kalau di Excel masukin rumusnya itu mungkin kalian bakal pusing sih. Jadi gue saranin masukinnya secara manual. Misalkan mana ya contohnya? Sini kayak gimana ya contohnya? Nih settlement penurunan. Masuk ke bagian konsolidasinya. Jauh ya. Oh, di sini juga ada tadi nih. Nah, ini. Konsolidasi primer. Nah, ini. Ya. Cuman lihat dari contohnya aja lah. Mana ya contohnya ya? Sensen normally consolidated. Nah, ini contohnya nih. Kalian boleh dilihat-lihat lagi aja gimana cara menghitung tegangan efektif nolnya. Kalau rumusnya kayak gini, 2 meter kali terus temen aku. Tapi dia berhentinya di setengahnya, kalau nggak salah. 2,5. Ya itu oke. Langsung ya ini ya. 1,25. Nah, gini nih. Ini kan ini penurunan konsolidasi primer di pondasi dangkal kan. Cuman di sini lumayan agak beda nih. Jadi ini kan tanah pasir. Ini pasir. Nah, baru dia konsolidasinya di sini kan. Yang dihitung yang bagian daerah sini, bagian sini yang dihitung. Nah, bagian di sini cuman buat menghitung tegangan vertikalnya doang. Kayak di sini nih rumus. Nih. 2,5 dikali 16,5. Nih. 2,5 yang ini dikali sama gamma dry kan, pakai gamma dry ini gamma dry. Karena dia masih di atas muka air tanah, pakainya gamma dry. Terus kalau dia di bawah muka air tanah yang ini, berarti dia makanya gamma sat dikurang gamma W, pakainya gamma aksan gitu. Nih, 0,5 dikali sama gamma satnya berapa dikurang sama gamma W-nya ini gitu. Nih. Ini dikali sama ini. Terus nah, ini ditambah sama 1,25 tebelnya dikurang sama 16. Mana 16 di sini? Oh, ini gamma dry-nya 16 dikurang sama 10. Nah, yang jadi masalah kenapa ini dia 1,25 sedangkan dia ketebalan 25. Nah, jadi buat menghitung tegangan vertikal tambahan di lempung dia dibagi 2 gitu. Kalau pasir dia langsung setebal ininya kan. Tapi kalau dia di lempung menghitung tegangan vertikal tambahannya dia harus dibagi 2 buat ketebalannya. Jadi cuman berhenti di sini gitu, di 1,25 gitu. Jadi kayak gini dia. Jadi tegangan vertikal tambahannya tegangan vertikalnya dia begini, di sini gitu. Penurunan yang terjadi kayak gini pokoknya. Berhenti di sini gitu. Nih. Ini kalau dia lempungnya cuman 1. Nah, kalau dia lempungnya berlapis-lapis beda lagi. Gitu pokoknya. Nah, ini makanya gue bilang kompleks soalnya tergantung tanahnya. Kalau dia sensen, nah ini kan sensen tuh. Pasir-pasir dia di skip cuman buat menghitung tegangan vertikal efektifnya aja. Tegangan efektif nolnya.
Nah kalau udah dia masuk di lempung, dia dibagi dua nih kayak gini tebalnya. Ya kalian bisa lihat sendiri ininya, bisa dicek lagi lah di halaman ini nih, 340. Ini yang sama kayak tadi kan nih. Oke, terus masuk ke contohnya gimana. Ini yang pondasi dangkal ya. Ini yang dia pasirnya dua layer, lempungnya satu layer. Makanya dia di akhir penurunan konsolidasinya cuman satu. Nah, beda kalau dia lempungnya berlapis lapis. Nih, kayak di pondasi dalam. Cuman buat ambil contohnya doang. Konsolidasi. Nah, ini consistent group file nih. Nah, lihat kan. Ini lempung semua nih, lempung layer 1, lempung layer 2, lempung layer 3, lempung layer 4. Nah, ini yang kompleks gitu. Dan ini sama di pondasi dangkal juga kayak gitu. Sebenarnya pengerjaan penurunan di pondasi dangkal sama dalam tuh sama buat yang konsolidasi. Cuman kompleksnya sama dia. Kalau dia lapis lempungnya banyak lapisannya gitu. Nah, itu agak kompleks nih kayak di sini. Bisa dilihat di contoh gitu kan. Nih, SC1 segini. SC2 segini. SC3 segini. Tadi totalin SC total. SC1, SC2 tambah SC3 gitu jadinya. Jadi kalau dia pasir, dia di skip kalau konsolidasi kan. Jadi dihitung di lempungnya doang. Ya udah masuk ke misalkan ke contoh soal tadi. Di mana ya? Di sini kali ya. Nah, di yang kosong inilah. Misalkan tadi ini kotak. Oke, terus misalnya ini permukaan tanahnya. Tadi lempung Klanawan 0 sampai 4. Kan ini 2 kan 2 meter nih. Ini 2 meter. Berarti di sini layer 1 kan 4 meter nih, 4 meter layer 1 lempung terus layer 2 nya dia 4 juga 4 meter lempung, terus di layer 3 nya lanau juga sama dia ini juga masuknya lempung 2, dia lanau lempung lah. Terus bawah 2 lagi lempungnya, ini lempung ini. Karena sangat keras konsistensinya. Lanau kepasiran tapi dia konsistensinya sangat keras, berarti dia masuknya lempung gitu. Oke. Nah, jadi kalau tadi kan dia pasir terus lempung kan. Jadi yang dihitung konsolidasinya cuman di layer lempungnya doang. Nah, kalau kayak gini berarti kan ada 4 gitu. Ada 4. Dari mulai SC1 di sini berapa, SC2 di sini berapa, SC3 di sini berapa, SC4 di sini berapa gitu. Terus masukin gamanya dulu. Kan ada gamma
Oh iya, muka air tanahnya. Muka air tanah ini berapa ya? Nol koma lima. Berarti di sini 0,5. Berarti dia 0,5 di sini kan, di atas nih. Sinilah. Di sini muka air tanah. Ini muka air tanah 0,5. Berarti kan muka air tanah di atas pondasinya, dia berarti masuk ke dalam kasus satu apa dulu ya? Satu. Masuk ke dalam kasus satu. Di daya dukungnya. Berarti kan di atas muka air tanah dia pakai gamma dry. Kalau di bawah ininya pakai gamma sat gitu. Oke. Terus gimana menghitung? Berarti dia menghitung sigma efektif nolnya per lapisan. Kita lihat contohnya dulu yang tadi. Oke, berarti ini dia. Kan dia begini ya, penambahan ininya. Bentuk grafiknya kayak gini. Cuman berarti dia begini rumusnya. Tadi yang ini berarti kan ini kan tebalnya 0,5 kan. Berarti 0,5 dikali sama gamma dry-nya. Gamma dry-nya berapa? (20) ditambah dari jarak dari sini ke tengah sini. Jadi kan tadi kan mulai penurunannya dari sini kan. Nah, tengah-tengahnya di sini dia. Bukan pelapisan. Jadi dihitung dari dasar pondasinya di sini tengah-tengah. Jadi kan tadi 0,5 di sini, berarti sisa ke bawahnya dia 1,5. Ini kan. Ini 0,5. Ini 1,5, berarti sisanya itu dia 2 meter. Ya kan, 2 meter. Berarti 1,5 ditambah sama, karena ini sepanjang sini 2 meter, berarti kan tengah-tengahnya 1 kan. Nah, jadi jarak dari dasar sini ke sini, ini ke tengah-tengah sini, berarti dia 2,5 dikali sama si gamma sat dikurang gamma W berapa nih tadi? 10. Ini buat sigma efektif 0 di layer pertama. Berapa nih jadinya? 10 ditambah sama 25. 10 tambah 25 ya. 10 tambah 25 berarti 35 ya, 35. Berarti buat di layer pertama masukin ininya sigma efektif 0. Dia masukinnya 35 gitu. Lanjut ke
layer kedua. Nah, oke, ini lanjut. Ini mungkin kalian serasa ngerjain kuis kayaknya. Tadi ini 35 sigma efektif 0 lapisan kedua. Nah, bukan penambahan dari sini, bukan. Beda lagi. Jadi ada sigma efektif 0 sama ada sigma 0. Nah, itu beda itu. Ya. Jadi gini. Sigma 0 sama sigma efektif 0 itu beda. Gitu kan. Jadi ada dua ya. Kalau sigma 0 dia langsung aja. Kalau sigma 0 tuh dia langsung sigma 0. DF si kedalamannya H dikali sama gamanya langsung dia. Tapi kalau dia sigma efektif 0 dia mempertimbangkan pore pressure, tekanan air porinya. Jadi kayak gini rumusnya tadi yang gue bilang. Nih, tadi. Nah, di lapisan kedua dia ngitungnya kayak gini. Mana ya tadi ya? Nih. Sigma 0. 16. Nah, oh ya benar. 16 Nah, jadi gini. Kalau tadi di lapisan pertama ambil 2,5 ini dari sini ke sini gitu kan. Buat yang di sini nih, bagian di sini. Nah, pada lapisan kedua dia berarti rumusnya itu dia gini. Sama kayak tadi dari awalnya 0,5 kan, 0,5 dikali sama 20 ditambah sama si langsung dia dari sini ke sini. Berapa tuh tadi sisanya? Berarti 3,5 kan sisanya. 3,5 dikali 10 ditambah sama setengah dari tebal lapisan ini, yaitu 2 dikali, jadi letaknya di tengah-tengah sini lah pokoknya buat sigma nih sini yang dititik-titikin ya. 2 kali 2 kali di gamma ini berapa tadi ya di lapisan kedua? 11,5. Jadi makanya gue saranin buat manual gitu ya, kayak kalian ngerjain kuis lah atau apa. Jadi jangan pakai Excel, takutnya bingung ntar kalian. Nanti nih 11,5 gamma aksen yang di lapisan ini, gamma aksen di lapisan sini gitu. Di berapa tuh? Batuan Excel. Berapa tuh jadinya? Hasilnya itu dia 68. Nah, 68. Jadi kalau di layer kedua ininya full kedalaman ininya, di sininya yang setengah. Sama buat di layer yang ini. Banyak juga ya. Di layer yang ini ntar carinya ya ininya full, ininya yang setengah gitu. Lumayan ya, agak kompleks ya ini buat penurunan konsolidasi ini. Mungkin beruntung buat yang lapisan tanahnya banyak pasirnya sih. Itu baru mungkin ya nggak bakal pusing lah buat penurunannya.
Oke, terus 68 berarti masukin di sini 68 buat layer kedua. Nah, layer ketiga berarti kayak tadi sigma efektif 0 berarti ini 0,5 kali 20 ditambah 3,5 dikali 10 ditambah, nah lapisan ini kan nih, ini perhitungan ini kan buat yang atas ini kan, nih yang ini, aduh jangan disamain kayaknya. Merahin cuy. Nih lapisan yang ini buat yang ini kan, lapisan yang ini buat yang ini. Berarti tadi 4 ya, 4 dikali sama 11,5 ditambah, karena di sini 2 maka jadinya 1 kan setengahnya, 1 dikali berapa di lapisan ketiga ini ya, oh sama 11,5 duh maaf ya tulisannya jelek banget ini. Berarti berapa tuh jadinya? Teman-teman 3,10 4 dikali 11,5 tambah 11,5 102,5. Oke, berarti dimasukin ke sini 102,5. Nah ini lapisan terakhir berarti. Oke, tadi sigma efektif 0 berarti sama dengan yang 0,5 dikali 20 ditambah 3,5 dikali 10 ditambah 4 dikali 11,5 dikali ditambah 2. Nah ingat ya, nih 2 full, 2 dikali sama 11,5 ditambah 1. Nih kan di sini kan tadi 1 setengahnya, 1 dikali sama 11,5. Kayaknya gak maksudnya tadi 11,5 sih. Langsung ke itunya berapa? 2 dikali 11,5 ditambah 1 11,5 berarti jadinya 125,5. Nah ini 125,5 gitu. Oke, ini baru tegangan efektif nolnya. Lanjut ke P-Jackson, tegangan prakonsolidasinya. Terus, nah tegangan prakonsolidasinya ini dapat dari data lab. Ini karena gua borlog 4, berarti data labnya kan data lab yang keempat kan. Nih berarti masukinnya 0,24 0,21, cuman ini masih dalam kilogram per sentimeter kuadrat, diubah jadi kilonewton per meter kuadrat. Kalau nggak salah itu dia dikali 100, jadi ini 24 sama 21 gitu. Terus nah ini kan ada keterangannya kan, UDS 1 dia kedalamannya 3,5 sampai 4, UDS 2 kedalamannya dari
5,5 sampai 6, berarti asumsiin aja UDS 1 dipakai 0 sampai 4 meter. Nah, di atas 4 meter makanya UDS 2 itu. Ya udah langsung ke sininya. Berarti ini lupa sih tambahin. Ini kan buat HC, ini buat HC. Nggak usah berarti. Berarti sama dengan ini, terus ini sama dengan ini ditambah tambah ini. Nah, udah segini. Berhenti di 2 meter. Terus berarti kan 0 sampai 4 tadi ya, 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4 makanya udah 1, berarti pecahan udah 24. Kalau setelahnya berarti makanya yang udah S2, udah 1. Udah 1, 21 benar. Terus OCR, masuk ke OCR over consolidated ratio. Nah, itu dia rumusnya PC aksen dibagi sama tegangan efektif nolnya, langsung aja. Nih. Kayak gini. Wow, mantap ya ini ya. Oke, udah. Terus masuk ke jenis penurunannya kalau nggak salah. Oh, tambahin. Oh ya, benar. Buset deh, banyak banget. Oke, nah ini kan ada nih sigma efektif 0 ditambah sigma AV, sigma average yang tadi di atas tadi nih ini. Nah, di atas tadi ini nih gitu. Ya udah, jadi sigma nolnya ditambah sama sigma average gitu. Terus ini di tiap kedalaman ada. Berarti ini yang dikunci. Nah, gini. Oke, udah. Baru dia masuk ke jenis penurunannya. Penurunan. Seperti kalian tahu kan, jenis penurunan itu yang konsolidasi kan ada 3 kan. Ada NC, ada OC. Nah, OC ini ada 2. Ada OC aja, sama ada sama ada NC-OC. NC-OC. Nah, gini ya. Nih. Ada NC, ada OC jenis penurunannya. Tapi di OC ada 2. Ada OC aja, sama ada NC-OC gitu. Nah, syaratnya apa? NC ini kalau OCR-nya kurang dari 1. Kalau OC dia OCR-nya di atas dari 1 gitu. Nah, terus gimana nentuin si OC aja sama NC-OC gitu? Nah, itu dari si PC aksennya. Jadi hapus dulu ya, mana ya? Nih, ini buat OCR di atas 1 kan, buat yang ini nih. Nah, buat OC dia, bentar, nggak lupa.
di sini guys syaratnya. Nih, ini ada kan? Oh. Ini buat OC, ini NC, ini OC, ini NCOC. Kalau tegangan prakonsolidasi lebih besar daripada ini, berarti masuknya OC. Kalau tegangan yang ini lebih besar daripada ini, berarti dia masuknya NCOC gitu. Oke, lanjut ke jenis penurunannya. Nih, ini di sini OC-nya kurang dari 1 kan, berarti dia masuknya OC semua. Terus dia nentuin dia lebih besar mana. Oh, ternyata lebih besar ini kan sigma 0 daripada PC aksen. Nih di sini kan lebih besar sigma 0-nya daripada PC aksen. Berarti dia masuknya NCOC semua. Tuh, NCOC semuanya. Karena dia semuanya lempung, jadi masukin beneran. Kalau dia misalkan ada pasir, misalnya di sini ada pasir, ya gak usah diisi. Kayak gini contohnya. Nah, ini kayak, misalnya ini nih tidak terkonsolidasi karena dia kenapa? Karena dia pasir di sininya. Nah, pasir. Tuh. Terus lanjut ke masukin E0 sama CC kalau nggak salah. Nah ini E0, CC sama CS. Ada E0, ada CC, ada CS. Ini dapatnya dari data lab ya. Sama kayak tadi. Mana ya tadi? Oh ini nih, dari sini. Nih. Sama kayak tadi, tergantung kedalamannya berapa. Berarti kan kalau yang pertama dia masukinnya 1,5 kan, 1,5 berarti nextnya dia 2,00. Sama CC-nya juga gitu. CC mana CC? Oh nih CC nih 0,196. Kalau setelahnya dia 0,121. Oke, lanjut ke bawahnya. CS ini rumusnya, karena CS di sini nggak ada ya, CS nggak ada nih di sini. Dipakai rumus saja. Kemudian CC bagi 5. Bawah gitu. Oke, udah dapet. Lanjut ke dengan konsolidasinya SC. SC berarti SC tiap lapisan kan, yang tadi gue bilang. Berarti tiap lapisan dihitung penurunannya gitu. Rumusnya pakai yang ini nih berarti ini. Wow, banyak ya. Ini. Terus log tadi aksen dibagi sigma 0. Left go.
PC dikali HC oh iya 1 ditambah 0. Berarti gini ya kali halo ini banyak pecah cet aduh minus ada yang salah berarti coba kalau PC aksennya diganti sama data lab 2 ini contoh aja ya kayaknya gua ada salah rumus pokoknya ini buat NCOC untuk rumusnya pokoknya kayak gitu buatnya ini ada error aja nggak tahu gue contohin ke yang PC nya misalkan gede nih pakainya yang data lab 2 misalkan nih 212 sama 2110 dalaman 4 oh berarti ya bentar 212 2110 ada aja nih terus berarti ini juga ganti N0 nya N0 2116 2,16 terus sama 1,1,41 PC nya 0,191 nah otomatis rumusnya ini lupa nih OCR nya di atas 1 semua berarti masuknya dia NC berarti NC semua OC lupa langsung OC semua oke berarti pakai rumus yang OC berarti rumus OC ini nih dikali melok langsung ini bagian sigmanya nah nih ini masih dalam meter ya ingat semuanya yang dikerjain itu sebenarnya asalnya dari meter dulu
Ini baru lapis pertama. Lapis kedua ya tinggal diindrak aja. Nah gini. Baru masuk ke SC total. Masih dalam meter ya, sama dengan SAM kan. Baru SC meter dengan ini dikali 1000. Nah berarti penurun. Oh milimeter maksudnya, milimeter. Berarti kan penurunannya dia 36,57 milimeter buat zona 2 aja tuh. Oh lama tuh, mantap. Yang terakhir ditotalin aja penurunan total. Kan cuma ada dua kan tadi, yang SE sama SC. Ya udah, masukinnya dulu SE nya berapa, SC nya berapa. Oh lupa. Zona berapa, SE nya berapa, SC nya berapa, S total. Terus ada S izin, penurunan izinnya. Terus cek dia memenuhi apa enggak gitu. Zona 2, SE nya tadi ini, SC nya ini, S totalnya ini, S izinnya ini dari SNI Geotek ya. SNI Geotek tuh ada, udah dijelaskan sebenarnya. Faktor safety kemarin kan ada di SNI Geotek kan, yang minimal 3 buat pondasi dangkal. Paling ini ambil potongannya aja biar cepet ya. Nih. Nah, di poin di bab 9.2.4 yang membahas tentang penurunan izin, kalian bisa lihat ya. Berarti kan penurunan ini dalam milimeter ya, 150 bahkan 150 mm ditambah sama B-nya ini lebar dari pondasi, B-nya tadi lebar 2 kan, 2 dikali 2 dibagi 600 ya. Nah 150,0033. Oh ini juga B-nya dalam, kan ini masih senti kan, berarti dalam milimeter berarti diubah 2 meter berarti 2000. Nah ini berarti segini ya, udah tinggal bandingin aja sama dengan if kan, if kalau ini lebih besar dari ini maka oke. Kalau tidak dari situ berarti dia not okay. Nah, kebetulan di sini penurunan totalnya masih lebih kecil daripada penurunan izinnya gitu. Jadi ketika dia dicek berarti dia oke, aman gitu. Dah, apa ada yang mau bertanya setelah sepanjang ini? Gimana Rena? Halo, gimana Rey? Rena? Gimana bang? Tadi putus-putus bang. Ada yang pertanyaan nggak? Bang mau nanya yang elastik boleh nggak bang? Boleh.
Gimana tuh? Yang rumus A2-nya, Bang. Ini A2. Kenapa A2? A2 itu yang tadi di PPT. Nih. Nih, A2. Ini grafik untuk mencari A1, ini grafik untuk mencari A2. A2 itu cari dulu DF per B-nya. Misalkan tadi yang gua buat itu DF-nya 2 kan, DF-nya 2. B-nya juga 2, berarti kan 1 kan. Ya udah tinggal tarik garis saja. Misalnya ini nih DF per B-nya 1, berarti di sini kan kira-kira. Pas dia ketemu di ininya garisnya, tarik ke kiri, dia berapa kira-kira? Di atas 0,9, berarti ya kira-kira sendiri gitu. Kalau gue di sini tulisnya 0,91 gitu. Ada yang tanyain yang lain? Apa sudah cukup pusing? Soalnya ini emang menurut gue emang susah. Kalau nggak ada yang mau tanya ya selamat mengerjakan. Mungkin nanyanya pas setelah kalian ngerjain. Gimana? Gimana Rina, ada yang mau ditanya lagi atau yang lain? Bingung bang, mau nanya apa bang, ngeblank otaknya bang. Pasti lah ya, kalau kalian baru lihat ginian pasti pusing sih. Jadi ya kalau elastik mungkin kalian masih paham lah. Tapi kalau yang konsol, saran gue lihat dari ini. Dari buku beraja yang asli ya. Karena kan ada teorinya di sini. Ada contohnya juga. Nih, apalagi yang konsolidasi. Nih, Siap langsung itu. nih konsolidasi itu apa ya? Nih, kalian lihat aja dulu dari contoh soal ini. Nih. Yang kalian lihat yang tadi gua contohin sama lihat dari sini biar kalian paham. Nah, ya udah mungkin kalian tinggal kerjain aja. Ntar kalau kalian nggak paham tanyain aja. Apa nih? Tapi di kota aman kan? Dari awal aman sih, Bang. Pas akhir-akhir tadi keluar, Bang. Oh ya udah. Ya udah lah ya, kalau nggak ada mau tanya silakan mengerjakan. Kalau nggak masih ada yang bingung ntar tanya aja. Tapi mungkin gua nggak buka asis ya tanggal apa ya? Pokoknya hari Kamis kayaknya. Kamis, Jumat. Berarti Kamis itu tanggal 9 ya. Sampai 16. Gua nggak buka asis offline, paling online ya. Buat buat deadline ya gue kasih keringanan lah karena kan gue nggak lagi di Lampung, pengen pergi soalnya. Tapi Baik, Bang. kan ada 2 lagi yang belum, penurunan sama penunangan kan. Nah itu penurunan kan ini nih. Nah, kan 2 kan yang belum kan, penurunan sama
penulangan. Kalian kalau emang pusing gitu atau biar mempercepat gitu, kalian bisa langsung penulangan aja, karena nggak ada hubungannya. Kalau di daya dukung ke penurunan dia ada hubungannya, karena kan berhubungan dengan lebar sama kedalaman fondasinya kan. Tapi kalau penulangan dia hubungannya ke daya dukung, jadi kalian mau di skip penurunannya biar kalian cepat boleh gitu, langsung gitu. Penulangan ini di internet banyak kalian cari di apa di YouTube. Di YouTube biasanya banyak nyediain file-file penulangan ini. Kalian coba cari aja dulu ya. Ntar kalau nggak ada, gue bantuin lah. Penurunan penulangan juga ngitungnya per zona nih ya. Nah, zona 1, zona 2, zona 3. Ini gue nggak buat sendiri ya, nggak mungkin kan gue buat kayak segini banyaknya nih. Nggak mungkin gue nih dapat dari internet, jadi kalian cari aja. Banyak kok di YouTube, kalian cari aja perencanaan fondasi footplate gitu, terbanyak dia jadi Excel kayak gini. Kalau buat penulangan ya kalian masukin Q label Merhoff dari Zagi sama reaksi pembanannya itu ada FZ, ada MX, ada MY gitu. Penulangan dalam ini maksudnya apa? Jadi nih ini kan fondasi nih, jadi letaknya di tengah gitu, dalam itu maksudnya di tengah gitu. Dia ada yang tipe, kalau di sini kan ada tipe penulangannya dia di mana nih keterangan itu ya? Nih posisi kolom apa di dalam, apa di tepi, apa di sudut. Nah jadi maksudnya itu posisi kolom terhadap fondasinya kan ini di tengah, ada yang di tepi, di sini berarti kan ada yang di sudut gitu. Karena yang di tengah berarti dia jadinya ya tengah gitu. Jadi ada banyak kesalahan sih yang kemarin. Jadi mikirnya kolom yang di pinggir gedung, padahal seharusnya kolom terhadap fondasinya di tengah kan ini. Nih kayak ini ya, ini data tanah kan, jadi ambilnya ini daya dukung ngambilnya kebanyakan. Jadi kalian mau bagi dua gitu, ada yang ngerjain penurunan, ada yang langsung penulangan, nggak apa-apa, gak cepet kan. Sekalian ya sama laporannya juga jangan lupa. Nih sudut gesek kan, tinggal masukin doang ini. Lebar fondasinya berapa, tebal fondasi ya segini lah, masukin sendiri. Lebar kolomnya kalian berapa kan yang kemarin tuh dari etaps. Kolomnya begini, terus kuat tekan betonnya berapa, kuat lebar bajanya berapa, F width-nya, ada mau menara X, ada mau menara Y. PU ini FZ. Nah terus dibandingkan dari Zagi yang Merhoff, D2 yang dipakai yang terkecil gitu. Terus udah, ini masih saya tinggal masukin aja. Ini langsung auto rumus pokoknya. Tapi dicek juga gitu. Nih apa dia aman kan di sini? Apa tak terjadi tegangan tarik? Nah syaratnya gimana? Dia apakah udah aman? Terus ini juga kan tinjauan geser, ada footplate-nya, pembanding dia di sini pembesiannya, ada diameternya kan, diameter ini 10, ini terserah kalian mau pilih 10 atau 13, jaraknya juga menyesuaikan kan, di sini pakainya 125, pakai dia memenuhi kan aman. Ini kok tampaknya kayak gini, ada dua kan, ada tulang susut sama tulangan lentur. Tulang susut itu yang di atas ini nih, tulangan lentur dia yang di bawah gitu. Kalau yang di atas ini nih tampaknya kayak gini dia. Nih. Ini pondasinya yang dangkal, tulangan susutnya yang atas ini, tulangan lenturnya yang bawah sini gitu pokoknya. Nah itu yang tadi tuh gambarnya pakai apa bang? Yang mana? Yang 3D itu bang. Ini gua nggak buat, sebenarnya ini aslinya buat pakai SketchUp ini. Cuman karena gua nyari di internet gua dapet kayak gini. Kalian cari aja di YouTube kok ada ini. Atau misalnya cutting kalian juga
Kalau yang penulangan sama kok semuanya kayak gini modelannya. Nih, template-nya udah ada, tinggal kalian isi aja ini sebenarnya. Tapi perlu dicek, gue juga bakal ngecek lah ini nih isinya. Nih kayak gini dong. Tulangan susut, tulangan lentur. Nah, kalau kalian bikin rekapitulasi penulangannya nih. Udah kelar, ini buat bab 3. Berakhir dari penulangan. Gimana tanyain? Bang, izin bertanya bang. Ya, Berarti yang penurunan itu kan zonanya tadi ada 3 bang. Untuk yang gedung Iya. B-nya berarti nggak ada bang. ada juga. Cuman itu nanti ya, itu pembahasan nanti. Jadi kalian fokusnya di gedung A-nya aja. Sama kayak dari dukung kan yang gedung A-nya aja kan, penurunan juga yang gedung A-nya aja, penulangan juga ini gedung A-nya aja. Soalnya gedung B itu dia fondasinya pakai tiang kan, ada yang borpal seperti yang pancang, jadi itu nanti gitu. Tapi kalau soal penurunan di gedung B dia ada 5 zona gitu secara keseluruhan, nambah 2. Baik bang. Jadi fokusnya di gedung A-nya aja, penurunan gedung A, penurunan gedung A, ini cari di ini. Kalian mending dikasih atau ini kalau penulangan? Mending dikasih atau kalian nyari sendiri? Oh, dikasih dong bang. Sebenarnya penulangan template doang sebenarnya, kalau dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau penurunan jangan sampai gue cek sama aja. Bujol lain dicek ini kan makanya. Ya, pokoknya karena fokusnya geotek, jadi sebenarnya penulangan ini kayak informasi tambahan gitu. Jadi kalian nggak bakal pusing di sini gitu, nggak usah. Ya nanti mungkin bakal gue kasih lah linknya tapi. Udah ada yang mau nanya nggak? Iya, betul. Iya. Gue besok belum tentu buka asis sih, nggak tahu gimana. Tergantung keadaan. Pokoknya kerjain aja dulu. Ntar kalau misalnya gue nggak bisa, kirim aja lewat WA gitu. Tapi ntar langsung gue kabarin dulu gitu, jangan langsung kirim. Oke, Baik Gimana? bang. udah kali ya. Ya udah, mungkin cukup ya buat tutor malam ini. Jadi ya itu pesan gue, kalian kerjaannya banyak berarti karena kalian berempat gitu kan, bagi-bagi tugas. Ada yang penurunan, ada yang penulangan, ada yang laporan. Itu laporan ya, jangan lupa laporan, sama stratif yang secara keseluruhannya kan belum kan. Ntar itu gue cek dulu lah ini gimana stratifnya sambilan. Baik bang. Oke, karena udah nggak ada yang mau nanya, silakan mengerjakan. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.